Bohong tentang makannya Nabi Muhammad SAW. Melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tamalim akan menjawab kebohongan-kebohongan dari konten-konten yang mengaku ustadz dan bahkan konten-konten pejabat yang berbohong tentang makannya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, berhak tahu sebenarnya makannya Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya itu seperti apa. Dan ini wajib harus berdasarkan dalil yang sahih, tidak boleh ngawur, tidak boleh ngarang. Karena yang kita ceritakan ini kan uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, sehingga dasar dalilnya harus sahih, tidak boleh ngarang, tidak boleh ngawur. Lama masa menceritakan pribadi Nabi Muhammad SAW tetapi ngarang-ngarang ngawur seenaknya. Ini namanya fitnah. Fitnah mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Berbohong, berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, dosanya sangat besar. Oleh sebab itulah, mari perhatikan sebenarnya seperti apa sih makannya Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil-dalil hadis sahih. Nah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami akan menampilkan dalil sahih hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ingat nih, ini hadisnya paling tinggi derajatnya. Mengapa? Karena hadisnya adalah riwayat muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga kalau ada hadis yang lain berbeda dengan ini, maka itu bohong. Karena memang metodenya seperti itu. Jadi para ulama itu kalau misalnya nih ada hadis yang bertentangan dengan hadis sahih Bukhari dan Muslim, maka para ulama cara istinbatul hukmi mendahulukan hadis Bukhari Muslim, menguatkan hadis Bukhari dan Muslim daripada hadis-hadis yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, setelah berkata oleh beliau, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadima al-Madinata min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah salah satu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman, salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini, kata Sayyidah Aisyah bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kenyang. Masyabi'ah tidak pernah kenyang alu Muhammadin oleh keluarganya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri dan para istrinya itu tidak pernah kenyang. Walaupun istrinya Rasulullah SAW itu banyak, 9, tetapi ternyata enggak pernah kenyang semua. Jangan dibayangkan seperti orang zaman sekarang, makannya aja kenyang-kenyang, setiap hari makan. Nah, ini pernyataan Sayyidah Aisyah. Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinata. Tidak pernah kenyang oleh keluarganya Nabi Muhammad SAW mundu qadima al-Madinata, sejak datang oleh Rasulullah al-Madinata ke kota Madinah al-Munawwarah. Sehingga bisa dipahami, apakah Rasulullah SAW itu kekurangan? Tidak, jawabannya tidak. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya tidak kekurangan. Bahkan Rasulullah SAW kalau mau Rasulullah itu paling kaya raya. Karena tatkala Rasulullah SAW sudah bisa menundukkan Fathu Makkah, Fathu Makkah itu kota Makkah dikuasai, kota Khaybar mana-mana dikuasai. Dan itu ghanimah, harta rampasan perang itu Masya Allah ya triliunan. Tetapi Rasulullah SAW tidak hubbud dunya, tidak cinta duniawi. Harta benda itu langsung dibagikan kepada fakir miskin. Nah, Rasulullah SAW sendiri dan keluarganya tidak pernah kenyang sejak hadir datang di kota Madinah. Min ta'amil burri, daripada makanan gandum.
Thalatha layalin, sebanyak 3 malam tibaan berturut-turut, hatta qubidha, sampai diwafatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas hadisnya Sahih Bukhari, akhrajahu al-Bukhari. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 6454, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2970. Ini sahih. Jadi walaupun Rasulullah itu memiliki istri lebih dari satu, tetapi tidak seperti zaman sekarang harus dimanja semua, harus punya rumah bagus semua, kendaraannya bagus semua. Tidak. Inilah yang menjadi teladan, uswatun hasanah. Walaupun toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri banyak, tetapi semua istrinya itu hidupnya adalah warok dan zuhud. Warok dan zuhud artinya walaupun toh memiliki harta banyak melimpah ruah, tetapi langsung dibagikan kepada fakir miskin. Sedangkan beliau dan seluruh istrinya hidup sederhana. Wa anha qalat, dan telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah qalat, telah berkata oleh beliau, ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aqlataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun. Tidaklah pernah makan oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqlataini, pada 2 kali makan, fi yaumin, di dalam satu hari, illa ihdahuma, kecuali salah satu keduanya, tamrun, yaitu korma. Dalam hadis ini akhrajahu al-Bukhari nomor hadis 6455, bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW dan para keluarganya itu makan rata-rata sehari 2 kali. Itu rata-rata, tetapi Rasulullah SAW itu sebenarnya senantiasa berniat ya puasa. Kalau misalnya giliran istrinya, kemudian Rasulullah pagi-pagi tanya kok enggak ada makanan, ya Rasulullah puasa. Sehingga bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW itu sebenarnya makannya tidak teratur. Tidak harus pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, enggak. Tetapi rata-rata kalau seandainya makannya 2 kali, itu ya salah satunya korma. Wa fi lafdhin li muslimin, dan yaitu tetap di dalam satu lafaz miliknya Imam Muslim, ma syabi'a alu Muhammadin min khubz sa'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kenyang oleh keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada roti gandum sebanyak 2 hari yang berturut-turut sampai diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sosok pemimpin yang menjadi uswatun hasanah. Tidak menumpuk harta benda untuk pribadi, untuk keluarganya, tidak. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah SAW itu hidupnya mewah, foya-foya, tidak. Tetapi istri Rasulullah dan Rasulullah hidupnya adalah sangat zuhud dan wara'. Demikianlah jawaban kami. Semoga manfaat dan barakah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.